Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Bayangkan sebuah negeri yang kaya akan hasil bumi, tanah yang subur, dan sumber daya melimpah. Tapi ironisnya, rakyatnya justru hidup dalam kemiskinan, tertindas oleh sistem yang diciptakan oleh para penguasa. Ini bukan sekadar fiksi. Ini adalah kenyataan yang terjadi di Hindia Belanda, yang sekarang menjadi Indonesia, di masa kolonial. Dan satu buku ini berani membongkar semua kejahatan itu. Max Havelaar bukan hanya novel, ini adalah bom waktu yang meledakkan kesadaran dunia tentang kebrutalan sistem kolonialisme. Ditulis oleh Multatuli, seorang pejabat Belanda yang muak dengan korupsi dan penindasan, buku ini menjadi senjata yang mengubah sejarah. Tapi, apakah benar buku ini mampu menggoyahkan Belanda? Apakah dampaknya nyata bagi Indonesia? Dan mengapa kisah ini tetap relevan hingga sekarang? Di video ini, kita akan menggali lebih dalam isi Max Havelaar, mengungkap fakta sejarah yang mengejutkan, dan melihat bagaimana satu buku mampu mengubah dunia. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Edward Dowes Dekker tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya di Hindia Belanda akan membawanya ke jalan perlawanan. Sejak awal, ia datang sebagai seorang pejabat yang idealis, percaya bahwa dirinya bisa menjadi bagian dari sistem yang membawa kesejahteraan. Namun, keyakinannya mulai runtuh ketika ia menyaksikan sendiri kenyataan pahit yang dihadapi rakyat pribumi. Apa yang selama ini dipahami di Belanda tentang tanah jajahan mereka hanyalah ilusi yang diselimuti propaganda. Yang ada bukanlah kesejahteraan, melainkan ketidakadilan yang merajalela, sistem yang dibangun atas penderitaan mereka yang tak bersuara. Pada awal abad ke-19, Belanda mengalami krisis ekonomi yang mendorong mereka menerapkan sistem yang kelak dikenal sebagai kultur stelsel, atau tanam paksa. Sistem ini memaksa rakyat pribumi untuk menyerahkan sebagian besar tanah dan tenaganya guna menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Keuntungan yang diperoleh dari sistem ini mengalir deras ke kas pemerintah kolonial dan memperkaya segelintir elit, sementara rakyat yang mengolah tanah mereka sendiri justru kelaparan. Hasil pertanian yang seharusnya bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup dijual ke pasar Eropa, dan mereka yang menolak akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan, mulai dari hukuman fisik, perampasan harta, hingga kematian. Dekker yang saat itu menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Banten, mulai menyadari bahwa sistem ini tidak hanya merugikan rakyat kecil, tetapi juga dipertahankan oleh para pejabat pribumi yang bekerja sama dengan pemerintahan kolonial. Bupati-bupati yang seharusnya menjadi pelindung rakyat malah menjadi tangan kanan penjajah. Mereka menuntut pajak tinggi, meminta upeti dalam jumlah yang tak masuk akal, dan memperlakukan rakyat sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Bagi Dekker, ini bukan hanya ketidakadilan, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Dalam upaya menegakkan keadilan, Dekker mencoba melaporkan kebutalan ini kepada atasan-atasannya. Namun, alih-alih mendapat dukungan, ia justru dihadapkan pada kenyataan yang lebih pahit, pemerintah kolonial tidak tertarik untuk memperbaiki keadaan. Mereka memilih menutup mata, membiarkan sistem berjalan seperti biasa karena keuntungan yang diperoleh terlalu besar untuk dikorbankan demi moralitas. Perlawanan Dekker bukan hanya ditolak, tetapi juga dianggap sebagai ancaman. Ia mulai dikucilkan, suaranya diabaikan, dan karirnya perlahan-lahan dihancurkan. Tak mampu lagi bertahan dalam sistem yang ia anggap busuk, Dekker memilih pergi. Ia meninggalkan jabatannya, meninggalkan Hindia Belanda, tetapi tidak pernah bisa melupakan ketidakadilan yang telah ia saksikan. Di tengah frustrasi dan kemarahan, ia mengambil pena dan menuangkan semua pengalamannya dalam sebuah novel yang akan mengguncang dunia.
Novel itu berjudul Max Havelaar, dan di dalamnya terkandung kebenaran yang selama ini coba disembunyikan. Ini bukan sekadar karya sastra, melainkan sebuah bom waktu yang siap meledak, mengungkap kebrutalan kolonialisme yang selama ini dianggap sebagai peradaban. Max Havelaar bukan sekadar novel, ia adalah cerminan dari luka sejarah yang selama ini ditutup-tutupi. Kisah ini dimulai dengan suara Batavus Droog Stoppel, seorang pedagang kopi yang mewakili wajah kolonialisme Belanda yang dingin dan penuh perhitungan. Droog Stoppel bukanlah seorang tokoh yang simpatik, dia sinis, serakah, dan hanya peduli pada angka-angka keuntungan. Bagi Droog Stoppel, kopi bukanlah hasil dari kerja keras rakyat yang menderita, melainkan sekadar komoditas yang harus diperdagangkan. Lewat perspektifnya yang sempit, pembaca dipaksa melihat bagaimana kolonialisme dijustifikasi oleh mereka yang berada di puncak piramida ekonomi, mereka yang tidak perlu melihat langsung penderitaan di akar rumput. Namun, novel ini bukan tentang Droog Stoppel. Ia hanya pembuka jalan bagi kisah yang jauh lebih kelam, kisah Max Havelaar, seorang pejabat Belanda yang ditempatkan di Lebak, Banten. Havelaar adalah antitesis dari Droog Stoppel. Ia datang dengan niat untuk membawa perubahan, untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Tapi apa yang ia temukan di Lebak jauh lebih buruk dari yang pernah dibayangkannya. Rakyat tidak hanya miskin, mereka adalah budak di tanah mereka sendiri. Para bupati, yang seharusnya menjadi pemimpin bagi rakyatnya, malah bekerja sama dengan pejabat kolonial untuk merampas hak mereka. Tanah mereka diambil, hasil panen mereka dirampas, dan mereka dipaksa bekerja tanpa imbalan. Havelaar tidak tinggal diam. Ia berusaha menentang sistem yang kejam ini. Ia mencoba mengajukan keluhan, menulis laporan, mencari dukungan. Tapi semakin keras ia berjuang, semakin kuat sistem itu menolaknya. Sama seperti Dekker di dunia nyata, Havelaar tidak dianggap sebagai penyelamat, melainkan sebagai ancaman. Ia dikucilkan, suaranya dipadamkan, dan perlahan-lahan ia kehilangan segalanya. Tapi tidak ada bagian yang lebih menghancurkan dalam novel ini selain kisah Saidjah dan Adinda. Mereka adalah sepasang kekasih pribumi yang tumbuh dalam bayang-bayang penindasan. Saidjah, seorang pemuda yang penuh harapan, dipaksa meninggalkan desanya demi mencari kehidupan yang lebih baik. Ia berjanji akan kembali untuk Adinda. Namun ketika ia kembali, yang ia temukan bukanlah rumah dan keluarga, melainkan kehancuran. Pasukan kolonial telah membunuh keluarganya, menghancurkan desanya, dan merenggut segalanya darinya. Di akhir novel, Multatuli menutup kisah ini dengan sebuah seruan moral yang mengguncang. Tuan-tuan, inikah keadilan? Pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada pembaca di zamannya, tetapi juga kepada kita yang hidup saat ini. Ketika Max Havelaar pertama kali diterbitkan di Belanda pada tahun 1860, ia bukan hanya sekadar novel, tetapi sebuah pukulan telak bagi nurani bangsa kolonial. Ini adalah pertama kalinya seorang Belanda sendiri, seorang mantan pejabat kolonial, secara terang-terangan membongkar kejahatan yang selama ini disembunyikan di balik retorika misi peradaban. Buku ini mengguncang masyarakat Belanda, membuka mata mereka terhadap realitas yang jauh dari narasi indah tentang Hindia Belanda yang makmur dan harmonis. Namun, pertanyaannya tetap, apakah Max Havelaar benar-benar mengubah keadaan? Dampak awalnya lebih terasa di negeri asalnya daripada di Hindia Belanda sendiri. Di Belanda, buku ini memicu perdebatan sengit tentang moralitas kolonialisme. Kaum liberal mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan Belanda di tanah jajahan. Beberapa di antaranya menuntut reformasi, sementara yang lain tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Belanda memiliki hak untuk menguasai dan membimbing bangsa pribumi. Suara-suara yang menentang eksploitasi semakin menguat, dan perlahan-lahan, kesadaran akan perlunya perubahan mulai tumbuh. Salah satu dampak terbesar dari Max Havelaar adalah pengaruhnya terhadap lahirnya politik etis pada awal abad ke-20. Kebijakan ini didasarkan pada gagasan bahwa Belanda memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki kehidupan rakyat pribumi, terutama dalam bidang pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa kebijakan ini lebih merupakan cara lain untuk mempertahankan kekuasaan kolonial,
tidak bisa disangkal bahwa politik ini membuka jalan bagi pendidikan bagi kaum pribumi, sesuatu yang kelak menjadi fondasi bagi pergerakan nasional Indonesia. Namun, bagi rakyat Hindia Belanda sendiri, dampak dari Max Havelaar tidak terasa secara langsung. Buku ini ditulis dalam bahasa Belanda, bukan dalam bahasa yang dapat dibaca oleh mayoritas pribumi. Selama beberapa dekade, ia hanya beredar di kalangan intelektual dan tidak serta-merta membawa perubahan nyata bagi mereka yang masih hidup di bawah sistem kolonial yang menindas. Baru di awal abad ke-20, ketika pendidikan mulai menyebar di kalangan pribumi dan kesadaran nasionalisme tumbuh, pemikiran yang terkandung dalam Max Havelaar mulai menemukan relevansinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi, apakah Max Havelaar mengubah sejarah atau hanya sekadar buku? Jawabannya ada di antara keduanya. Ia mungkin tidak secara langsung meruntuhkan kolonialisme, tetapi ia menanam benih yang kemudian tumbuh menjadi gelombang kesadaran, perlawanan, dan akhirnya, kemerdekaan. Lebih dari 1 abad telah berlalu sejak Max Havelaar pertama kali diterbitkan, tetapi apakah pesannya masih relevan? Jika kita meneliti lebih dalam, kita akan menemukan bahwa sistem yang dikritik oleh Multatuli dalam bukunya tidak benar-benar lenyap, ia hanya bertransformasi menjadi bentuk yang lebih modern dan lebih sulit dikenali. Kita mungkin tidak lagi hidup di bawah penjajahan Belanda, tetapi dalam banyak hal, kita masih berada dalam cengkeraman eksploitasi, ketidakadilan, dan korupsi yang sama seperti yang digambarkan dalam novel ini. Kolonialisme mungkin telah berakhir secara formal, tetapi bentuk lain dari dominasi masih ada, kolonialisme ekonomi. Jika dulu rakyat Hindia Belanda dipaksa menanam kopi dan tebu untuk kepentingan pemerintah kolonial, kini kita menghadapi dominasi korporasi multinasional yang mengontrol sumber daya alam kita. Negara-negara berkembang masih menjadi pemasok bahan mentah bagi negara-negara maju, sementara keuntungan terbesar tetap berada di tangan segelintir elit global. Kapitalisme yang tidak terkendali telah menciptakan kesenjangan ekonomi yang begitu besar sehingga banyak negara terjebak dalam ketergantungan terhadap sistem global yang tidak adil. Multatuli dalam Max Havelaar juga menyoroti bagaimana pejabat pribumi seringkali menjadi kaki tangan kolonial dalam menindas rakyatnya sendiri. Ironisnya, meskipun penjajah sudah pergi, praktik ini tetap bertahan dalam bentuk korupsi. Korupsi bukan lagi soal pejabat pribumi yang bekerja untuk pemerintah kolonial, tetapi lebih kepada elit politik dan ekonomi yang memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru dikorupsi, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Kondisi ini berkaitan erat dengan kesenjangan sosial, sebuah isu yang menjadi inti dalam Max Havelaar. Dalam novel tersebut, rakyat pribumi yang bekerja keras tetap hidup dalam kemiskinan, sementara para pejabat dan pengusaha Belanda semakin kaya. Pola ini masih sangat nyata dalam dunia modern. Kita melihat bagaimana jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya terus menumpuk kekayaan, sementara rakyat biasa harus berjuang untuk bertahan hidup. Sebuah penelitian dari Daron Acemoglu dan James Robinson dalam buku Why Nations Fail tahun 2012 menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pemerintahan yang eksploitatif cenderung tetap miskin dan tertinggal, terjebak dalam ketimpangan yang menguntungkan segelintir orang di puncak piramida sosial. Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam, tetap miskin karena seluruh sistemnya dirancang untuk kepentingan segelintir elit. Ini bukan hanya fenomena sejarah, tetapi juga kenyataan yang masih kita hadapi saat ini. Negara-negara berkembang yang tidak memiliki sistem yang adil dan inklusif akan terus berada dalam lingkaran eksploitasi yang menghambat kemajuan mereka. Jadi, apakah Max Havelaar masih relevan? Jawabannya adalah iya, bahkan lebih dari yang kita sadari. Buku ini bukan hanya sebuah kritik terhadap kolonialisme, tetapi juga sebuah cermin bagi kita untuk melihat bagaimana ketidakadilan masih terus terjadi dalam bentuk yang berbeda. Jika kita tidak memahami sejarah dan tidak belajar dari kesalahan masa lalu, kita akan terus terjebak dalam siklus yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Max Havelaar bukan hanya novel sejarah. Ini adalah cermin yang menunjukkan betapa mudahnya kekuasaan digunakan untuk menindas. Buku ini mengajarkan kita bahwa perjuangan melawan ketidakadilan tidak akan pernah selesai.
Jadi, setelah mendengar kisah ini, apakah kita hanya akan diam? Atau kita akan mulai bertanya, seperti yang dilakukan Multatuli, "Tuan-tuan, inikah keadilan?"